Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi minggu ketiga ini, kami tidak akan menjelaskan alat atau instalasi fisik, melainkan akan fokus pada penjelasan dari seluruh kode program yang ada pada project IoT kali ini. Yang dimana ada tiga kode utama yang akan kami jelaskan. Yang pertama itu ada kode ISP atau Arduino-nya, lalu yang kedua itu ada kode subscript PY, dan yang ketiga ada Docker Compose YAML. Ketiga kode inilah teman-teman yang saling terhubung sehingga data sensor itu dapat diproses, dikirimkan, disimpan, dan divisualisasikan, serta menghasilkan notifikasi otomatis. Masuk pada Arduino. Di sini kode Arduino ini berfungsi sebagai kode program inti pada ISP8266, yang dimana tugas utamanya adalah yang pertama dia membaca suhu dari sensor, lalu yang kedua dia menampilkan data pada LCD dan serial monitor, serta dia juga menjalankan logika otomatis yaitu kipas, buzzer, dan LED. Lalu mengirimkan data ke MQTT, terus menerima perintah dari MQTT ya atau subscribe. Nah, kode ini adalah otak dari sistem perangkat device dalam sistem IoT. Masuk pada penjelasan struktur dari kodenya. Di sini terdapat input library yang dipakai untuk WiFi, MQTT, dan sensor DHT serta LCD. Nah, konfigurasi di sini masuk di konfigurasi WiFi. Di sini dia itu untuk menentukan SSID, dia perlu SSID, lalu password, serta IP-nya, dan port MQTT broker ya. Lalu mengidentifikasi topik publish dan subscribe. Tujuannya ini untuk menghubungkan ISP8266 ke jaringan dan broker MQTT. Lanjut, di sini konfigurasi pin dan variabel. Di sini dia definisi pin sensor dan aktuator, lalu batas suhu on atau off, lalu interval pembacaan sensor, serta variabel status kipas, buzzer, dan LED. Tujuannya ini untuk mengatur hardware dan logika histeris suhu. Masuk pada fungsi setup WiFi ya. Fungsi setup WiFi ini dia menghubungkan board ke jaringan WiFi. Pada kita masuk ke fungsi MQTT atau callback. Dia ini dijalankan ketika ada pesan masuk ke server, lalu digunakan untuk menerima perintah seperti kipas hidup atau kipas mati serta buzzer mute. Yang dimana tujuannya untuk menerima kontrol dari Node-RED dashboard. Lalu di sini ada fungsi reconnect MQTT, lalu ada fungsi setup, dan juga ada fungsi loop, yang dimana loop ini untuk berisi beberapa proses ya, pembacaan sensor, lalu ada logika otomatis, logika manual, serta tampilan LED, serta ada publish data ke MQTT. Kesimpulannya, kode ini bertanggung jawab penuh dalam membaca suhu, mengontrol logika, lalu menampilkan sehasil ya, serta mengirimkan dan menerima data menggunakan MQTT. Di sini MQTT-nya bisa dilihat ya sudah, nih, dia sudah connect ya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya yaitu Zino. Baik, oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kode yang selanjutnya, yaitu kode subscriber.py. Pertama kita di sini akan ke lihat file-filenya dulu. Nah, di sini terdapat ada beberapa file, yaitu ada Docker Compose YAML, InfluxDB, Mosquito, Node-RED, dan subscriber.py. Nah, pada bagian pertama, di sini saya akan menjelaskan kode, yaitu pada bagian subscriber.py. Oke, nah di sini pada bagian kode di sini teman-teman,
Nah, subscriber.py ini di sini merupakan kode Python yang berjalan di servernya, teman-teman. Nah, jadi bukan di Adnon MC atau di ESP8266-nya. Jadi fungsi dari kode ini antara lain itu beberapa, yaitu yang pertama, menerima data MQTT dari ESP82666 atau non-MCU, kemudian menyimpan data ke InfluxDB, kemudian mengirim notifikasi Telegram otomatis ketika suhu melewati batas. Nah, jadi kode ini teman-teman itu merupakan bisa disebut suatu jembatan atau suatu lintasan antara MQTT menuju ke database kemudian lanjut ke notifikasi. Dan di sini teman-teman ada beberapa library yang kami gunakan. Yang pertama yaitu ada library paho.mqtt.client yaitu sebagai menerima data dari MQTT. Kemudian ada library InfluxDB client ya untuk menulis data ke database. Kemudian ada i- request mengirim request yang digunakan untuk mengirim data ke Telegram. Kemudian yang terakhir yaitu di sini ada library JSON, teman-teman, yaitu untuk membaca pilot dalam bentuk JSON. Nah, di sini teman-teman ada yang pertama di bagian kode ini. Nah, bagian kode di sini yang pertama yaitu pada bagian MQTT, teman-teman. Di sini terdapat ada IP brokernya. Nah, di sini IP brokernya yaitu 192.168.43.231, teman-teman. Kemudian Kemudian di sini ada portnya, yaitu portnya 18883. Kemudian ada di sini MQTT topiknya, teman-teman, yaitu project slash IoT slash tempe, teman-teman. Nah, untuk pada bagian topik ini, teman-teman, di sini kita harus menyamakan pada bagian ESP8266, teman-teman, atau di Arduino IDE-nya, idenya, teman-teman. Kita lanjut kepada bagian InfluxDB, teman-teman. Nah, di InfluxDB di sini ada beberapa ya. Pertama itu ada token, teman-teman. Nah, token ini kita gunakan untuk masuk ke InfluxDB di web browsernya. Kemudian ada ORG, di sini My ORG, teman-teman. Kemudian untuk bucketnya sendiri di sini IoT data. Kemudian untuk URL-nya sendiri di sini ada 192.168.1.7.80.86, teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut pada bagian konfigurasi Telegram, teman-teman. Di sini ada beberapa dari Telegram, cuman di sini tidak kami gunakan, jadi skip, teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut pada bagian callback MQTT, teman-teman. Dan di callback MQTT ini sendiri, ini adalah bagian yang menurut kami itu bagian paling penting ya, teman-teman. Dikarenakan pada bagian sini nih, di sini kita gunakan untuk menerima pilot JSON dari ESP, kemudian parsing nilai suhu, kipas, buzzer, dan LED. Kemudian menulis data ke InfluxDB dan mengecek apakah suhu melebihi 30 derajat Celcius, teman-teman. Nah, jadi jika misalnya iya, teman-teman, kirim peringatan itu melalui Telegram tapi tidak digunakan. Kemudian jika turun kembali pesan akan kembali normal, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian untuk penjelasan pada bagian kode subscriber.py. Di sini kita akan lanjut pada bagian kode Docker Compose dan YAML. Nah, oh kosong. Nah,
Pada bagian kode Docker Compose.yaml ini teman-teman, ini adalah Docker Compose.yaml ini merupakan file yang digunakan untuk kita menjalankan semua service server itu secara otomatis teman-teman. Nah seperti MQTT, Database InfoDB, Node-RED dan Portainernya teman-teman. Dan dalam satu, oke, kita lanjut. Yang pertama, di sini ada penjelasan untuk tiap-tiap servisnya teman-teman. Pada bagian pertama yaitu di sini ada Mosquito atau MQTT teman-teman. Untuk Mosquito ini untuk komunikasi publish subscribe teman-teman. Di sini itu menghubungkan antara ESP8266 ke Node-RED, kemudian ESP8266 ke subscriber.py, kemudian Node-RED ke ESP8266. Nah, untuk di sini teman-teman ada portnya yaitu 1883 untuk MQTT, kemudian 9001 untuk WebSocket teman-teman. Kita lanjut pada bagian influx, teman-teman, influx DB. Dari influx DB ini digunakan untuk kita menyimpan histori suhu dan status akuator, teman-teman. Environment membuat influx DB otomatis ter-setup ya, teman-teman. Di sini ada terdapat username admin, password, ORG, bucket, dan token, teman-teman. Kemudian kita lanjut pada bagian container, teman-teman. Nah, container ini merupakan GUI untuk memonitor semua kontainer Docker, teman-teman. Untuk pada bagian container ini terdapat ada image, container, dan kemudian portnya sendiri yaitu 9443. Kemudian kita lanjut ke Node-RED. Di Node-RED di sini ada ini. Node-RED ini dashboard untuk kita gunakan menampilkan grafik suhu, kemudian mengontrol kipas atau buzzer, kemudian subscribe atau publish MQTT, teman-teman. Dari sini portnya sendiri yaitu 1880. Nah, kesimpulan dari kode ini, teman-teman, file ini adalah sebuah fondasi server, teman-teman, atau bagian utamanya pertama. Nah, jadi untuk semua komponen itu ini pada bagian project ini itu berjalan berkat adanya file ini, teman-teman. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan, teman-teman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Christian Dwi Putra. Oke, mungkin saya lanjut aja ya. Kita keluar dulu dari file Docker Compose YAML. Selanjutnya, mungkin saya akan share screen dari eh, web web ya port-portnya untuk kita lihat aja langsung. Mungkin tadi sudah dijelaskan ya image dari Node-RED, terus InfluxDB. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini, Node-RED. Nanti kita ngimport MQTT-nya, terus JSON-nya, lalu function-nya kita import, lalu kita akan kirim ke database. Nah, mungkin seperti ini ya flowchart-nya. Ya masih sama lah, mungkin gak usah dijelasin. Karena minggu keempat kita akan lebih detail lagi dari awal, kita akan meng-running semua. Tuh masih sama ya. Ya, ini tampilan untuk Node-RED-nya, sedangkan dashboard-nya nanti akan menampilkan seperti ini. Ketika suhu melebihi 30 derajat, kipas itu bisa otomatis nyala dan bisa manual dinyalain. Bisa kita ngatur sendiri, bisa matiin sendiri. Nah, sedangkan jika kipas di bawah 29 derajat, kipas akan mati sendiri. Itu ya bisa juga. Terus bisa dihidupin sendiri juga bisa. Walaupun eh, kipasnya sudah apa ya sudah mati, itu bisa kita hidupin sendiri walaupun suhunya di bawah 29 derajat. Nah, lalu kita akan masuk ke InfluxDB ya teman-teman. InfluxDB ini mungkin udah nggak asing ya, karena kan
Kita juga udah pernah memakai sebelumnya. Nah, di InfluxDB ini mungkin seperti biasa, ini adalah organisasi atau bucket. Nah, kita memakai data IoT, lalu fermentasi tempe, kita pilih suhu. Nah, lalu kita submit aja di ujung ini. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Grafiknya bebas, kita mau pilih mana. Gauge, terserah. Gaux. Lalu kalau kita mau memantau secara real time gitu, maksudnya hampir sama seperti yang ada di MQTT. Kita lihat dari sini aja, misalnya buat buat mana sih? Buat dashboard nih, dashboard baru kita buat, misalnya tambahkan sel seperti biasa aja, lalu kita kirim, kita pencet cek ini, checklist tadi di atas, lalu kita atur nih waktunya. Misalnya waktunya kita mau kasih 1 detik per menit. Jadi dia akan otomatis nge-refresh tuh setiap detik ya. Contohnya yang udah jadi, nah terbaru ini. Dia ada tampilan seperti refresh nih di tengah sini. Ini kan suhunya lagi 24 karena lagi di GKB. Kita memakai AC. Sedangkan kalau dipakai korek kan itu berbahaya. Takutnya nyembur karena tidak pakai korek. Mungkin itu saja sih eh, presentasi dari kelompok kami. Nanti video demonya, demonstrasinya mungkin akan menyusul ya. Baik, eh, saya kira cukup presentasi dari kami bertiga. Mohon maaf jika kalau ada banyak kekurangan dalam presentasi ini. Kami tutup. Sekian.